bukti sejarah yang masih ada, pelaku-pelaku bisnis yang masih ada di Garut ini adalah satu grup besar bernama Kandang Besi. Saudara, kita masih dalam posisi yang sama dengan orang yang sama, tapi pembahasannya berbeda. Dalam satu pembahasan yang saya pernah lihat, jadi saya amati grup problematika jual beli online di khususnya Batu Akik. Bagaimanapun orang mengatakan Batu Akik sudah sepi, tapi jujur menurut saya tidak sepi. Indikator tidak sepi adalah jual beli masih terjadi, bahkan penipuan masih terjadi gitu. Yeah. Kalau ada orang di situ nipu, otomatis menurut saya ada daya tarik. Nah, salah satu yang paling heboh dalam dunia maya adalah Batu Akik Garut, gitu ya, Batu Akik Garut. Gitu. Dan itu nggak pernah selesai. Iya. Nggak pernah selesai. Bahkan saya mengatakan orang ngomongin perdebatan Jamrud Kolombia itu seperti perdebatan Garut hijau asli atau enggak, yang nggak pernah selesai. Artinya saya kali ini sih tidak berbicara tentang itu, tapi saya ingin mengatakan juga bahwa teman-teman di luar sana, bagi saya pribadi dari Siger Tengah, daripada membicarakan satu orang yang berbuat celah, kemudian kita bahas nih bagus, jadi wah rame gitu, panjang lebar gak ada solusi. Saya lebih baik memperkenalkan para pelaku di sini yang amanah gitu. Nah, saudara, salah satu bukti sejarah yang masih ada, pelaku-pelaku bisnis yang masih ada di Garut ini adalah satu grup besar bernama Kandang Besi, ya, Gemstone, Kandang Besi Gemstone. Nah, ini memang kalau saya pribadi udah lama dengarnya, tapi bagi para pecinta Batu Akik yang masih baru, keberadaan mereka itu pernah ada dan masih ada, ya. Nah, hari ini saya akan berbicara dengan tokoh-tokohnya, gitu ya, sebagian, tapi ini akan mewakili para pelaku amanah di Bunggulan khususnya, gitu. Nah, kita langsung saja ngobrol. Kandang Besi. Nah, kenapa namanya Kandang Besi? Kandang Besi dikarenakan Kalian itu kan? enggak, awalnya untuk Garut Selatan itu nama dulunya Kandang Besi. Garut Selatan namanya? Iya, Garut Selatan. Bunggulan maksudnya? Iya, Bunggulan. Soalnya Kandang Besi itu jauh dari arah Pakejeng, itu udah masuk Kandang Besi, sedangkan udah beda kecamatan. Sampai ke daerah Caringin itu kan nama daerah. Nah, atau orang mengenal teh dulu ya, Kandang Besi. dulu mah namanya Kandang Besi gitu. Di sejarahnya ya panjang. Nah, itu mah nama sejarah lah, dulunya nama Kandang Besi. Makanya saya menyebutkan bahwa Kandang Besi itu untuk wilayah Garut Selatan, soalnya meliputi beberapa kecamatan Kandang Besi itu. Oh, jadi dulu mah Kandang Besi gede. Iya. Ya, pemerintahan sekarang mungkin memecah ya untuk sistem pemerintahan, jadi ada banyak macam. Oh, gitu. Cuman yang lebih dikenal termasuk Kandang Besi itu kecamatan Pakejeng, Bunggulan, Caringin, sama Mekarmukti. Itu satu kawasan. udah masuk Kandang Besi sebenarnya. Anak muda sekarang waktu nggak apa ya? Iya, nggak apa. Anak muda sekarang nggak apa kayaknya. Saya kayak dengar dulu, oh Kandang Besi. Banyak pertanyaan kenapa dinamain Kandang Besi. Ketika beliau dikasih tahu ya, ngerti lah bahwa itu nama dulu. Kemudian itu dijadikan nama komunitas ya, komunitas kita ini ya, komunitas sebagai sebuah penghargaan atas nama para leluhur lah yang memberi nama. Nah, komunitas Kandang Besi ini tapi nggak ada artinya ya, karena dia mah nama tempat. Iya. Kapan berdirinya? Berdirinya itu
tahun 2016, tepatnya bulan Agustus. Awal berdiri, saya ada acara di Sumedang, yaitu yang diadakan sudah diadakan sama Kang Prabu, Kang Dadang Aki, sama Asep Mulia, ya. Edi Virus. Awal mulanya dari situ ada acara di sana. Saya berangkat sama Kang Endra berdua dari silaturahmi di acara BAP itu. Kita punya inisiatif gitu, kenapa tidak di Bumbulang kita bikin komunitas atau paguyuban gitu. Nah dari sana punya inisiatif membuat paguyuban Kandawesi itu, salah satunya menghimpun seller-seller yang ada di Bumbulang khususnya, dan keduanya punya inisiatif bermunculan transaksi bermasalah supaya kita bisa membantu gitu, membantu permasalahan yang transaksinya bermasalah gitu. Nah itu yang saya katakan, ya. Seller amanah masih ada sebetulnya yang amanah dan masih bersedia untuk menolong. Kasus nih yang lagi rame yang sudah dibantu oleh Kandang Wesi, ya nggak usah disebut keseluruhan Kang Agus, tapi nah itu dulu lagi marak-maraknya transaksi bermasalah waktu tahun sekitar dari 2016 juga udah ramai sebenarnya. Booming itu ya? Sesudah setahun sudah booming. Tapi harga masih tinggi, masih lumayan. Makanya dari situ kita berembuk sama rekan-rekan di seller-seller di Bumbulang untuk membuat komunitas Kandang Wesi itu. Nah dari sana, alhamdulillah berdasarkan kesepakatan bersama seller-seller Bumbulang yang akhirnya membentuk suatu paguyuban dan dibentuk struktur kepengurusan, dan kebetulan ketuanya Kang Tasdik. Kang Tasdik ya. Saya wakilnya dari dulu. Nah dari itu alhamdulillah permasalahan yang terjadi di jual beli perbatuan alhamdulillah terselesaikan. Dari dulu sampai ada dari Lampung, dari Bandung, dari mana-mana, alhamdulillah sampai berkunjung ke sini. Alhamdulillah dari dulu bisa diselesaikan, bisa dibantu. Dan kalau sekarang pun siap membantu. Iya, kalau sekarang siap membantu. Pernah sempat rame ya teman-teman tentang satu wilayah di Bumbulang sini. Ya inilah sekarang ada para pelaku yang amanah yang sebetulnya ada siap bantu. Kalau saya pribadi daripada komentar di FB dan tidak memberikan solusi, ada baiknya minimal silaturahmi lah ya. Minimal silaturahmi gitu, apakah itu lewat online atau langsung. Jadi jangan ragu, jangan khawatir lah sebetulnya. Masih ada kita gitu istilahnya gitu lah. Ini teman-teman. Dan untuk bocoran buat yang di luar sana, bahwa seller-seller yang di Garut itu tidak semua seperti itu, bahkan dipotori cuma segelintir orang gitu, bisa dihitung 1-2 lah sebenarnya. Cuman yang pelaku itu memakai akun beberapa gitu, ada yang sampai 10 akun, 5 akun gitu. Jadi yang dirugikan seller-seller yang lainnya, kena imbas, sampai kan ke Garut kota juga kena imbasnya. Yang namanya Kabupaten Garut pasti kena imbas gitu. Nah ada satu yang unik teman-teman semua, para pelaku bisnis ini yang ada di sini memang sudah lama gitu berjualan,
dan kadang tidak terlalu aktif ya. Iya. Artinya tidak terlalu aktif di grup-grup yang ada sekarang gitu untuk berkomentar dan lain sebagainya. Barangkali Anda ada istilah, kemarin saya pernah baca gini, nggak ada dukungan gitu dari pedagang setempat ya memang bukan tidak mau peduli ya harusnya, tapi memang jarang. Saya akui teman, jadi kalau saya berkomunikasi itu nggak di-FB langsung saja gitu bertransaksi. Nah hari ini tuh ada teman-teman yang saya liput, jadi kalau Anda tertarik dan ingin tahu komunikasi, sejarah dan sebagainya, jualan ya, jual beli dan sebagainya, langsung gitu aja gitu. Tapi memang jujur kita nggak terlalu aktif lah ya, karena memang kami ini dalam hal ini ya teman-teman di Kandang Besi tetap berjualan, mau booming mau enggak ya, mau seperti apa begitu. Nah itu yang harus dipahami oleh teman-teman semua, para pelaku senior ini memang ini baru sebagian dan memang bukan tidak peduli, tapi kalau mulai dari sekarang Anda lihat video ini ya silakan aja langsung gitu Pak Aus ya. Nah sekarang nih ini baju Kandang Besi artinya apa ini? Kita punya logo ini. Iya, kita punya logo ini khususnya ini pancawarna ini kan. Logonya yang pancawarna. Pancawarna nggak hilang. Pancawarna kan soalnya ciri khas Garut pancawarna ya terkenalnya gitu. Ini Kujang Jawa Barat. Ya, Kujang Jawa Barat. Unggulan. Nah itu bawah apa motonya? Iya. Ya. Terus Traut Souyunan itu jadi apa bahasa Indonesia ya? Jadi seolah-olah mempersatukan pelaku bisnis yang ada di Garut. Soalnya komunitas Gimsun Kandang Besi itu himpunan di antara seller-seller. Ya. Kalau yang di luar sana kebanyakan komunitas itu kan penghobi, di dalamnya penghobi. Kalau di sini murni hampir 100% di dalamnya seller gitu. Nah, ini baju Kandang Besi logo. Inilah nggak ada bendera. Kalau yang sebelah sini BGS, ini nggak akan saya terangin. Ini KPI punten nih. Kalau sebelah sana nggak akan saya terangin, itu anak muda. Ini akan mengenai BGS ini sebenarnya ada suatu kedekatan gitu sama Kandang Besi itu ada suatu kedekatan dari emosional ya. ya. Dari pertama berdiri juga ada suatu kedekatan gitu yang spesial lah, bisa dikatakan seperti itu. Ada sih BGS sama Kandang Besi itu berdirinya Enggak, kedekatan. kadang sering sharing gitu, sering berkunjung antara orang Kandang Besi sering ke BGS sering ke sini gitu. Iya. KPI itu ketuanya sering kesini. Nggak beli batu, beli kulit. Ya, jadi bisa dilihat baju yang dipakai. Nah kesana mana muda itu, udah jurusan Naruto. Oke, apalagi yang bisa diceritain Kandang Besi? Nah ini buat himbauan aja lah, buat orang di luar sana untuk belanja tentang batu Garut itu, untuk mengantisipasi penipuan yang terjadi di media sosial pembeliannya itu diharuskan lah melalui rekber ataupun rekomendasi orang-orang terdekat gitu. Oke. Ya ditamakan seperti itulah, rekber gitu. Kalau umpamanya kita ragu, lakukan rekber aja. Ya. Tapi kalau udah lihat video ini mah dan jangan terpancing, soalnya gini kan batu Garut. Soalnya batu Garut kan identik terkenal dengan kualitas dan mahalnya. Nah, dari itu jangan terlalu tergiur dengan barang bagus dan harga murah. Dan kebanyakan yang kena seperti itu. Contoh batu hijau Garut, karena pasarannya kan tinggi lah. Ada yang jual sampai ke 200, 100. Nah, itu yang kebanyakan yang kena itu. Satu orang 200 kali 5 orang udah. Iya. Bisa aja terjadi uang ditransfer, barang nggak dikirim. Bisa aja barangnya palsu. Nah, itu banyak kejadian seperti itu. Makanya jangan terlalu tergiur dengan barang bagus dan harga murah. Kita harus mengenal dulu lebih jelas
kualitas batu Garut, ini bener nggak batu Garut gitu ya. Ya kalau Anda beli online kan susah ya. Nah kesini aja lah nanyanya gitu. Bisa kita bisa bantu lah saja. Rekan-rekan kandang besi bisa dijadikan rekomendasi lah tentang kualitas batu atau orangnya atau orangnya yang mau bertransaksi. Mau bertransaksi misalkan nih, ini akun si A bener nggak? Nah nanya ke Kang Agus, Hendra, akun atau yang biasa. Oh iya ini ada. Oke, amanah. Nah, aman ya. Ya, minimal komunitas-komunitas yang ada di Garut. Yang di Garut yaitu Gimsun Kandang Besi dan Garut Gimsun Community GGC. Yang kota itu posisinya Garut. Kang Fahmi sama Haji Pito, Budi Cuangki sama Pak Eri itu bisa minta rekomendasi ke beliau-beliau yang ada di Garut. Soalnya mereka juga tahu persis lah daerah Garut, itu bisa minta rekomendasi ke komunitas GGC. Ya. Oke, itu gambaran tentang grup kandang besi sudah jelas. Yang dipakai apa itu batu? Cikola. Hai, kamu Nggak pakai batu. pakai batu. Hendra Ini dari Kirpai sepertinya. Kirpai. No. Ini Karwi sama Cikolak. Karwi, mantap. Saya juga pakai, tapi nggak akan ngomong. Oke, ada lagi tentang kandang besi khusus nih. Sebelum kita ini atau himbauan terakhir itu saja. Ya himbauannya itu mungkin. Himbauannya untuk transaksi lebih berhati-hati, jangan sampai istilahnya kena kasus-kasus lagi transaksi yang bermasalah. Untuk mengantisipasinya ya itulah. Yang untuk mengantisipasinya lakukan rekber dan rekomendasi orang-orang yang terdekat yang udah kenal sama kita gitu. Jangan sampai umpamanya ada permasalahan yang akhirnya mencuat di postingan di media sosial yang akhirnya kena imbas semua gitu. Media sosial. Jadi postingan itu sebenarnya menurut saya tidak akan menyelesaikan permasalahan gitu. Betul. Tidak akan menyelesaikan permasalahan gitu. Oke, itu saran dari Kang Agus, Hendra, dari Kandang Besi, Amud, dan Herdiansa. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Oke, hatur nuhun.